Atau jangan-jangan awalnya sakit hati dulu baru lari? Kenapa saya menyebutnya pelari kampung? Karena saya sebenarnya dari kecil itu olahraganya lari. Pernah lari juga tengah malam, pernah. Dan aku virgin half marathonku itu tuh di AFJ Labuan Bajo. Hai runners, welcome to Podpace, di mana kita akan membahas semua hal tentang lari. Untuk episode ketiga kali ini, aku Bene yang akan menemani kalian semua. Terima kasih sudah bergabung di Podpace. Siapkan diri kalian untuk obrolan inspiratif, penuh motivasi, serta tips and trik yang membuat lari kalian lebih menyenangkan dan efektif. Oke, di sini aku nggak sendirian. Aku sudah kedatangan tamu yang luar biasa, di mana jadwal yang padat, tapi beliau bisa menyempatkan untuk berlari, khususnya hadir di Podpace pada hari ini. Jadi terima kasih untuk Pak Heru Hadianto dan Kak Yasir Nene. Terima kasih Beni sudah diundang. Terima kasih untuk kehadirannya. Jadi perkenalkan sebelumnya ya, Pak Heru adalah Direktur Keuangan dari Indonesia Financial Group, dan juga Kak Siriene yang kebetulan juga adalah runner yang asal dari NTT Flores. Betul. Ya kan? Betul. Oke, ngomong-ngomong soal maraton nih, zaman sekarang kayaknya orang tuh kalau lari, kalau galau dikit lari nih, sakit hati dikit lari, ya kan? Itu kayaknya Bene deh, bukan? Oh iya. Jadi kalau menurut Pak Heru dan Kak Yasir nih, melihat tren lari sekarang itu gimana sih? Menurut Pak Heru gimana nih pertama Pak? Tren lari saat ini? Ya, tren lari saat ini kalau buat saya media pergaulan ya, media pergaulan. Saya tuh ikut paling nggak 3 WA group terpisah mengenai lari gitu ya. Tapi nggak pernah ikut latihan rutin mereka, tapi kalau mereka ngumpul lari itu saya ikut. Dan ya buat kesehatan dan buat ngobrol-ngobrol gitu ya di luar rutinitas, itu suatu yang sangat bisa dinikmati lah gitu ya. Dan ketika banyak event-event lari itu buat saya jadi semacam apa ya, keluar dari rutinitas lari yang cuma lari gitu. Dengan adanya event-event lari itu saya sering memanfaatkan itu jadi buat lari yang nggak bosan gitu ya, lari dengan yang lebih ramai gitu ya, lari dengan ketemu orang lain, bahkan ketemu teman-teman lama gitu, janjian nggak janjian gitu. Nah, cuman PR-nya ketika banyak sekali event lari, saya bingung, kaos itu banyak bener di rumah tuh. Betul sih. Disimpan di mana tuh gitu kaos itu ya. Jadi itulah imbasnya gitu. Tapi it's very fun, dan itu yang kedua tentu bonusnya kesehatan. Mungkin itu dulu kalau dari saya ya. Bonus kesehatan sama respeknya banyak sih. Iya. Banyak banget isinya. Terus kalau dari Kak Yasir gimana sih tren lari saat ini? Oh, tren lari saat ini luar biasa ya. Kalau menurutku, saya sebenarnya berawal juga pelari FOMO juga nih Pak Heru. Jadi awal-awal lihat lari, wih kayaknya keren gitu, ikut terus itu seru. Akhirnya jadi konsisten juga gitu kan, dengan punya komunitas, kemudian akhirnya bisa berkembang bersama-sama di dunia lari. Tren lari saat ini berkembang pesat, banyak yang ikut, ya plus minusnya ada. Tapi aku lihat itu kebanyakan lebih ke banyak plusnya. Plusnya adalah banyak banget sekarang yang akhirnya suka berolahraga. Minimal mereka, apa sih itu lari? Minimal mereka ikut lari gitu kan. Agak sudah mulai gerak, sudah mulai olahraga. Kemudian kalau secara pribadi, trennya itu akhirnya sekarang melihat lari itu tidak hanya menjadi sebuah olahraga, tapi menjadi sebuah sebuah kegiatan sosial lah. Sosial dalam artian biasanya kita nongkrong, mungkin tadi seperti kata Pak Heru ya, biasanya nongkrong biasanya sama teman-teman yang ini di kafe, di apa. Tapi sekarang tuh nongkrong yuk, ketemuannya tuh sekalian lari. Gitu, dimulai dengan olahraga dulu. Olahraga dulu, habis itu baru kita nyari tempat ngopi atau tempat nongkrong, apalagi di GBK kan banyak banget tempat-tempat nongkrong gitu. Nah, ngomong-ngomong soal apa tadi, baju jersey, aku juga punya kepikiran Pak. Ini sempat kepikiran, semoga bisa terakomodir di AFJ Labuan Bajo. Gimana kalau baju-baju itu kita bawa Pak? Kita bawa ke Labuan Bajo, kita kasih ke adik-adik di sana gitu. Iya, itu ide bagus ya. Karena jersey yang banyak banget tuh, jersey event, jersey race yang kayaknya
kalau nggak kepake numpuk, mendingan kita bagi dan kita salurkan. Ide yang bagus gitu. sih buat dari Kak Yasir. Kalau lanjut nih Kak, dari cerita Kakak tadi, apa sih inspirasi awalnya mulai beralih? Memang FOMO kah? Emang atau ada hobi? Atau emang ada cerita menarik dari sendiri sih? Atau jangan-jangan awalnya sakit hati dulu baru lari? Enggak juga. Kalau aku sendiri enggak ya, enggak sakit hati maksudnya. Jadi awal lari itu karena memang sama beberapa teman, dulu aku tuh pernah gemuk banget Pak, gitu. 90-an, pokoknya gemuk banget ya gitu. Terus itu kan di pekerjaan saya sebagai seorang news anchor itu kan menuntut kita harus berbadan ideal begitu kan di layar. Jadi waktu itu aku... Jadi sekarang udah ideal nih? Sekarang lagi tidak, kurang ideal sekarang. Lagi sedang tidak ideal nih gitu. Gitu Pak. Jadi waktu itu saya sempat lari untuk nurunin berat badan. Habis itu pas pandemi aku bersama dengan teman-teman, ada beberapa teman-teman olahragaku tuh kita buat komunitas lari. Nah, karena kita bikin komunitas lari, mau nggak mau aku harus lari, ikut lari di situ. Nah, dari situ akhirnya belajar lari yang benar tuh seperti apa, ikut program-program lari, ikut event-event lari, begitu. Dari tahun berapa tuh Pak? Kak? Aku tahun 2000, setelah pandemi persis. Setelah pandemi ya? Setelah pandemi persis, fokus ikut lari itu 2000 berapa? 2022 berarti. 2022. 21 22 ikut lari. Dan aku virgin half marathonku itu tuh di AFJ Labuan Bajo. Ih, keren banget. Jadi waktu itu tiba-tiba dapat undian waktu itu kan lari cuma 10 kilo gitu kan. Tiba-tiba dapat undian menang di AFJ Labuan Bajo Marathon 2022 gitu. Akhirnya pilih yang mana nih? Konsultasi sama coachku, udah half marathon aja gitu, seru kayaknya. Ya udah, akhirnya saya ikut half marathon di sana. Persiapannya waktu itu masih sebulan, tapi lumayan persiapannya bagus. Terus itu lari kayaknya sampai sekarang PB personal bestku untuk half marathon di Labuan Bajo itu belum, waktu itu 2 jam 15. Sampai sekarang belum. Half marathon 2 jam 15 sampai sekarang tuh belum 2 jam 15 lagi. Karena setelah itu tuh kayak lari buat seru-seruan gitu. Saya jadi potensial winner tau gua waktu itu. Kayaknya aku mesti belajar dari Kak Yasir. Soalnya tahun ini aku mau HM di AFJ Labuan Bajo Marathon. Rutenya luar biasa Pak gitu. Aku di sana. Dari situ akhirnya wah kayaknya seru nih half marathon. Akhirnya seneng bikin, dan aku juga backgroundnya kan seneng membuat konten kan, seneng edit video konten. Akhirnya dari situ kita bisa membuat konten, menyebarkan edukasi ataupun informasi seputar lari gitu, dan akhirnya sampai sekarang gitu. Keren. Kalau saya ya, sejarah lari saya tuh cukup panjang. Makanya, bisa dibikin buku kayaknya nih Pak. Makanya kenapa saya menyebutnya pelari kampung, karena saya sebenarnya dari kecil itu olahraganya lari. Jadi saya kecil itu kan tinggal di daerah Klender. Jadi memang teman-teman kecil itu biasa habis sholat subuh tuh biasanya hari Minggu. Waktu itu kan Klender Jakarta Timur ya. Tahu banget saya Pak di situ. Saya orang Jakarta Timur, SMA saya di situ soalnya. SMA saya juga. Nanti kita cerita. Jadi di situ waktu saya kecil libur itu cuma hari Minggu, karena hari Sabtu itu masih hari kerja dan hari sekolah. Jadi Minggu pagi biasanya setiap subuh itu teman-teman saling panggil, ngumpul terus lari gitu ya, lari. Kalau tahu itu dari Pondok Kopi ke Pasar Klender. Nah, kita biasanya lari dari situ pulang balik. Itu lumayan jauh dari pagi. Itu sekitar 3 kilo ya, kalau bolak-balik mungkin sekitar 6 kiloan. Nah, jadi itu sudah hal yang biasa. Terus saya kan juga SD itu rutin latihan badminton. Nah, salah satu untuk supaya langkahnya ringan dalam badminton itu kita biasanya juga dianjurkan lari gitu. Jadi lari itu buat saya udah sesuatu yang rutin gitu. Udah lama sesuatu yang rutin. Cuma memang balik lagi saya nggak pernah ada coach khusus untuk lari gitu sampai sekarang gitu. Kalau teman-teman tadi klub-klub lari bikin latihan bareng, nah saya tuh nggak punya kesempatan dan waktu dan motivasi untuk ikut latihan. Pokoknya lari aja gitu. Jadi kalau ditanya, Pak gimana cara lari yang baik dan benar? Ya nggak tahu. Ya pokoknya saya lari aja gitu. Ya. Lari aja gitu. Tapi
karena sudah sangat lama, jadi ya udah biasa aja lari gitu ya, nggak ada. Nah, yang membuat tadi saya bahagia ketika ternyata komunitas lari jadi makin banyak, event-event lari makin banyak gitu. Jadi hobi saya yang pernah hilang tersalurkan gitu. Gitu. Jadi lari itu buat saya nggak ada persiapan khusus, nggak ada ini khusus, ya udah gitu. Jadi Dari lari kecil aja ya lari gitu. aja, udah lari aja gitu. Udah biasa ya. Udah biasa gitu gitu ya. Dan tapi yang saya agak saya nggak termotivasi tadi untuk bisa half maraton, untuk bisa maraton. Pokoknya lari ya sesuai kebutuhan badan saya aja. Bisa 10, kadang-kadang 15, kadang-kadang 5 aja udah males gitu, pulang lagi gitu. Tapi jadi hobi yang rutin gitu. Even kalau misalnya weekend nggak ada ajakan olahraga tertentu gitu ya, atau nggak ada ajakan lari atau sepedaan, ya udah Lari sendiri. lari sendiri aja gitu. Mau lari sendiri ke CFD, lari terus pulang lagi, atau lari di sekitar rumah, terus masuk lagi ke rumah gitu. Tapi jadi ketika ada yang kosong, ya udah paling gampang ya tinggal pakai sepatu, ganti baju, ganti celana, Lari deh. Lari. Itu udah bisa menikmati lari sendiri ya, Pak? Iya, sangat bisa. Oh, sangat bisa. Karena banyak tuh Banyak. gitu, yang belum bisa menikmati lari sendiri. Aku termasuk yang suka lari Suka lari sendiri. Saya juga termasuk yang suka lari sendiri sih gitu. Karena suka takut nggak enakan kalau ramean. Kenapa? Kalau takut nggak bisa ngimbangin yang pace-nya udah Oh, kayak iya. cheetah. Itu Yang sih. kenceng-kenceng ya, Iya, yang gitu. kenceng-kenceng. Jadi aku Dan- prefer untuk sendiri aja. Oke. Gitu Kadang-kadang sih. kalau lari sendiri itu suka Refleksi sambil diri nggak, Bu? iya, sambil bagus berpikir. tuh, Pak. Nah, sambil Saya berpikir. juga Bener-bener, gitu. refleksi Jadi ketika diri, lari ya. sendiri kayak mikirin Suka. gitu, kayak beban hidup banyak banget gitu. Tapi sekalian refleksi Refleksi, ya betul. gitu. Kayaknya harus kayak gini Jadi gitu. saya nggak, walaupun saya pakai ini Hah? itu lebih banyak kalau udah bosan baru saya nyalain. Tapi Oke. saya lari, apalagi kalau sendiri itu lebih banyak mikir. Dan itu akhirnya lari itu nggak berasa. Iya. Tahu-tahu udah 5 kilo aja. Bengong. Betul. Nah, tahu-tahu Lari udah lagi gini. bengong gitu, Pak. Bengong itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk lari biar jauh. Iya gitu. Sebenarnya nggak bengong, cuman kita Banyak yang berpikir sesuatu, berpikir betul. sesuatu. Jadi fokusnya karena berpikir itu, kaki lari, ya tahu-tahu udah ngelihat jam, Oh, udah jauh udah juga. 3 kilo, gitu. Kalau ngeliat kilo, udah sampai sini aja gitu Iya kan. gitu. Serunya gitu ya, Serunya ketika kita gitu, bisa lari. menikmati lari sendiri gitu. Bisa tahu kita pace-nya berapa, bisa ngontrol sendiri ya. Betul. Gitu. Ngontrol pace, heart rate gitu ya kadang-kadang. Awal-awal ketika lari heboh tuh saya juga sempet tuh yang lari adu kenceng pernah. Sprint gitu ya, Pak. Ya pokoknya heart rate saya tuh udah tinggi banget gitu. Tapi akhirnya mulai dikasih tahu teman, ya sedikit-sedikit ada dapat info, ya udah sekarang tuh saya bener-bener lari yang jaga heart rate. Tapi sekarang sudah mulai aware nggak sih Pak dengan kayak program lari harus kayak begini larinya, harus dikontrol biar HR-nya tuh tetap Oh iya, aman. itu aware gitu. karena teman-teman. Ya, teman-teman yang ngasih tahu. Harus begini, harus begitu, ya saya ikutin aja gitu. Oke. Kalau dulu sih ya asal lari aja gitu ya. Lari aja. Ini tuh teman-teman Bapak tuh masa komunitas lari atau? Komunitas lari. Oh, ada. Oh, Ada. punya komunitas lari. Kayaknya boleh tuh kita gabung lari bareng gitu kan. Betul. Nah, obrolannya berat pasti itu. Betul. Justru itu Geng kalau Kairu. obrolannya terlalu serius tentang lari, saya nggak Oh, gitu. ikut-ikut. Kayaknya nanti malah nggak lari nih. Gitu. Tapi biasanya yang diobrolin apa sih Pak? Di komunitas lari Bapak itu? Ya Maksudnya macam-macam. soal lari atau di luar lari? Biasanya soal lari, ya soal mungkin lari, politik masa kini, segala ya macam-macam lah. Asal nggak ngomongin kerjaan ya. Oh gitu ya? Ada syarat dan ketentuannya ya? Nggak Ketika boleh ada ngomong yang kerjaan. deket-deket ngomongin kerjaan ya. Ntar dulu deh, gitu. Ntar dulu deh, gitu. Kita lari dulu deh, Lari seru-seruan aja, aja ya, Betul gitu. sih. Oke. Ini kalau dari Pak Heru sendiri nih, kayak udah sering lari kan. Lebih suka lari di pagi hari apa di sore hari? Terus gimana cara manage waktu Bapak sama jam kerja Bapak? Oke. Nah, kalau itu saya tuh morning person. Oh, Jadi tadi bel saya tuh gampang. Azan subuh saya pasti bangun. oh, Mau tidur jam 1, jam 2 gitu ya, atau tidur jam 9, rutin jam 9, jam 10. Pokoknya azan subuh bangun. Nah, habis itu kan ya cuma sholat, mandi, sikat gigi gitu. Kadang-kadang nggak pakai mandi, sikat gigi. Habis itu kan mau ngapain gitu kan. Udah. Jadi saya senang sekali tuh olahraga pagi. Dari dulu sampai sekarang. Jadi
kalau disuruh sampai SCBD sampai CFD setengah 6, saya pasti setengah 6 udah ada di situ nyampe, gitu, ya. udah nyampe. Dan ini kebalikan sama istri saya. Istri saya itu kalau pagi bangunnya susah dan bad mood. Jadi lebih baik saya tinggal. Oh, gitu Nanti ya. dia biasanya setelah dia enakan jam 7 gitu dia baru nyusul. Tapi aman aja ya rumah tangga ya. Tapi ikut lari ya, Pak? Jam 7 tuh lari, istri. Kadang-kadang dia ikut lari, kadang-kadang ikut sarapan. Aman kan ya, Pak? Aman. Yang Jadi penting- kalau bete gini lagi kan ditinggal kalau sama bapak orang-orang kan pagi-pagi. gini, bangun pagi-pagi Oh. nggak bisa langsung beraktivitas karena ngurusin rumah dulu gitu kan. Nah, kalau saya enggak gitu. Semua orang masih silent. Saya tuh udah bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi saya lari, saya fitness dan olahraga yang lain itu saya udah ready itu setengah 6 juga udah ready Udah, gitu. Pak. Keren. Morning person tuh enak sih sebenarnya. Jadi yang namanya pagi itu saya nggak pernah terlambat. Enak yang bisa bangun pagi gitu. Kalau saya kebalikannya, Pak. Karena sebenarnya kan lebih tergantung pola kerja kan. Karena saya kan kerjanya itu masuk sore, terus siaran kan malam, Pak. Jadi pulang itu paling jam 12-an, jam 12 malam. Jadi baru tidur itu ya jam 1-an gitu. Maksa bangun tuh ya cuma buat subuhan, habis itu kayak tidurnya belum cukup. Jadi biasanya aku lanjut tidur. Jadi kadang-kadang kalau lagi program latihan lari, itu tuh larinya tuh siang ke sore, itu sendiri gitu, panas-panasan. Tapi mau nggak mau harus dirutinkan ataupun disempatkan untuk lari lah, gitu. Tapi kalau menurut Kak Yasir sendiri nih ya, bagusan lari pagi apa di sore sih atau malam-malam? Pagi, sore, malam. Menurut saya ya, sama aja sih sebenarnya. Sama Tergantung, sama aja. Sebenarnya kalau kita tanya pendapat gitu kan, biasanya kalau lari sore nanti kalau udaranya kurang oke segala macam karena polusi dan segala macam. Tapi balik lagi tergantung kita lari di mana kan. Gitu. Kalau lari pagi ini udaranya lebih segar dan segala macam gitu. Tapi kalau menurut saya sih tergantung kebiasaan kerja kita, kebiasaan pola kerja kita. Betul, gitu. itu kan pengaruh ya. Pengaruh. Kalau saya yang memang kerjanya di sore sampai malam, terus itu pagi-pagi harus bangun terus lari, yang ada HR saya meledak gitu, karena kan istirahatnya kurang gitu. Jadi itu menurut saya tergantung sih, pagi, sore sama aja sih gitu. Ya kadang-kadang saya juga lari sore, biasanya kalau lari sore itu kalau ada janjian atau selama Ramadan itu kan biasanya lari sebelum buka puasa. Itu enak banget tuh. Itu enak banget tuh, bener lari tuh enak banget sebelum buka puasa sampai azan ya, sambil ngabuburit. Ngabuburit, iya. Terus kalau malam biasanya habis maghrib biasanya itu kalau janjian, saya nggak pernah lari sendiri tuh malam. Kalau malam Pasti ada sama teman janjian gitu. Kalau yang lari sendiri tuh biasanya pagi ya, Pak ya. Pagi. Tapi ada bedanya nggak sih, Pak? Ngerasa beda di badan, enjoy-nya tuh? Enggak sih. Atau sama aja ya? Sama aja sih, sama aja. Sama sih, bener. Saya juga kayak, mau lari pagi. Mau Pernah siang. lari juga tengah malam, pernah. Oh iya, Itu Pak. kenapa, Pak? Enggak ada event ada event. Kirain Bapak kenapa begitu kan tiba-tiba tengah Aduh, malam belum capek nih kayaknya seharian. Udah Atau ada dilari yang ingin ya. dipikirkan begitu kan? Ada yang mau dipikirkan gitu, jadi pengen lari gitu. Enggak ya, Pak ya? Ada event lari ya? Event lari Bisa tengah lari malam. apa ya tengah malam tuh, Ada Pak? sih banyak waktu itu. Ada nanti November apa Desember ada lagi. Oh, gitu, di UI. Oh iya, UI UI Ultra. Ultra. Aku sudah daftar juga Ih, UI Ultra keren. gitu. Yang relay saya, Pak, tapi nggak sendirian. Iya, relay 5. Saya relay Relay 5. ya. Jadi 5 masing-masing 14 kilo. Iya, Oh, Bapak ikutan juga berarti? relay 5 Keren. orang masing-masing 14 kilo, larinya malam. Malam. Gitu. Ih, ini Mantap. pelari di mana-mana ini. Trail run ya? Sunset to sunrise. Nah. Iya, gitu. Seru sih. Tapi AFG ikut berapa, Pak? AFG Labuan Bajo Marathon Ya, 2024. saya 10 karena habis 10. itu biasanya saya island hopping menikmati begitu. Bajo. Jadi island hoppingnya jangan lupa ajak saya ya, Pak ya. boleh sama istri Oke, saya sama deal. anak saya. Nanti saya yang bagian motoin sama ngevideoin. Oh, island hopping bener-bener. Kamu nanti AFG Labuan Bajo Marathon ambil apa? Half marathon. Half marathon. Wah, sekarang kita gantian nanya, persiapan Anda bagaimana di half marathon AFG Itu Labuan dia. Bajo? Saya harus nanya ke Kak Yasir nih. Persiapannya sih sampai Saya sekarang. nanya dia mau nanya balik. Nah, itu dia. Tadi ngikutin aja nih Kak Yasir. Kalau Kalau- dari Kak Yasir kayak mungkin lari
seminggu sekali tuh nggak cukup kali ya buat ke... Kalau mau persiapan jangan. Iya kan? Betul gitu. Kalau saya juga ngambilnya 5 atau 10 sih Pak nanti gitu. Karena sudah pernah half marathon di FJ Labuan Bajo Marathon, terus itu belum berani untuk ngambil maraton di sana gitu. Jadi pilihannya 10K kalau enggak 5K gitu. Itu pilihan yang enak sih gitu. Tapi half marathon oke. Iya. Rutenya sih. Kalau half Rutenya ya? marathon tuh rutenya enak banget. View-nya luar biasa. Bayangin kamu lari, udara pagi, angin pantai, terus kiri kanannya itu perbukitan, savana, terus ada pohon-pohon lontar, pohon kelapa. Keren. Berarti View-nya bagus banget ya. View-nya bagus. Dan view bagus itu tuh hanya didapatkan oleh teman-teman yang half marathon. Kan half marathon itu nanti 15 kilo sampai 21 itu akan ngelewatin area apa ya? Ngelewatin menuju ke Bukit Silvia. Iya. Nah, Bukit Silvia. Nah, tanjakannya cuma ada di situ tuh. Bukit Silvia itu Berarti tanjakan. harus PB ya? Foto Kamu banyak. Foto banyak. Yang 10 dan 5 juga kan Ada. ada spot-spot bagus yang ini cuma buat ada di memotivasi Bajo. dia, Pak. Iya. Kalau 10 dan 5 ada Ada. pemandangan yang kamu nggak akan lihat. Karena iya. 10 dan 5 itu nanti akan lewatin area apa tuh Pak ya? Yang kita berdiri di atas nanti bawahnya tuh view Bawahnya waterfront. dermaga, iya, waterfrontnya Bajo. Waterfront tuh keren Jadi ada banget. laut, ada Laut, bukit-bukit bukit-bukitan kecil gitu. itu hanya Aduh, bisa dan dilihat. Jadi lautnya biru, langitnya Langitnya biru. biru. Waduh. Masing-masing rute tuh Masing-masing beda-beda rute pemandangan Dan ya. itu buat foto banyak sangat luar biasa karena pencahayaannya udah asik banget. asik banget di situ. Ya, dan menikmati bonus matahari. Keren. Maka kamu harus benar-benar menikmati. Lari itu harus enjoy di half marathon itu, jangan sampai. Makanya persiapannya harus oke juga ya Pak nih. Iya, tahun ini half marathon kedua aku sih. Oh gitu. Yang sebelumnya udah pernah Virgin, yang tahun ini kedua. Dan keduanya di Labuan Bajo. Bagus. Persiapannya harus oke Harus biar nggak oke. penyok gitu. Iya, tentu. Karena masa habis Kalau lari- fashionnya juga perlu persiapan. Oh iya, sebenarnya itu sih yang pengen saya tanyain kalau nggak ditanyain. Kalau di umurnya Pak Heru bersama dengan teman-teman tuh ngomongin soal fashion gitu, aparel lari itu masih jadi obrolan nggak sih? Sepatu lo harus kayak gini gitu, harus bajunya harus kayak gini gitu. Kalau mungkin karena umur yang cukup dewasa ya, saya agak malu kalau mau bilang tua. Nggak Jadi apa-apa, Pak, kita itu paham. itu nggak terlalu dibahas. Oh gitu. Cuma alhamdulillahnya saya punya istri yang Fashionable. muda, yang masih muda. Yang ngerti fashion. Jadi saya nggak pernah ketinggalan fashion. Oke. Dan itu nggak pernah saya yang cari-cari. Selalu istri saya. Tiba-tiba ada sepatu lari bagus di rumah gitu. Langsung dibeliin ya? Tahu ya? Kadang Tahu, enak kaos banget. gitu. Support sistemnya Iya. dapat. Iya. Dia entah dia ngobrol sama teman-temannya atau browsing-browsing mungkin karena wanita suka belanja ya gitu. Jadi yang dibelanjain suaminya tuh. Tapi Jadi Bapak lihat kalau- juga tuh, kalau Bapak dibeliin sepatu, jangan-jangan istri Bapak beli yang lebih mahal. Oh iya, itu dia beli dulu baru supaya nggak Baru ya, dimarahin. nggak dimarahin. Jadi beliin sepatu buat Bapak ya. Tapi enak ya, maksudnya kalau sekarang itu kan salah satu yang lagi ramai di dunia lari kan itu juga kan ngomongin soal culture gitu. Ya, Lari itu lari. olahraga murah, tapi Murah, kesini-sini ternyata Nggak murah-murah olahraga juga. nggak murah-murah banget gitu kan. Head to-nya mungkin udah jutaan tuh. Bener gitu, harganya gitu mahal. Tapi sebenarnya tergantung kita sih, gitu. Kalau aku pribadi ya, tergantung kita mau masuk di circle yang mana, gitu. Apalagi sekarang itu banyak banget brand-brand lokal yang memang harganya masuk akal, gitu. Masih kita beli, tapi mereka udah keren juga, gitu. Jadi kita bisa tampil kece dengan brand lokal dan harganya nggak perlu mahal. Semua Gitu. kenyamanan. Mm-mm. Lari itu harus nyaman. Kalau Betul. nggak nyaman, sakit. Iya, masalahnya yang bikin nyaman adalah baju-baju yang bikin kita pede. Baju kelinci loncat gitu. Iya. Itu. Nah, nih kalau kan Bapak ada ikut komunitas lari nih. Biasanya Bapak tuh biasanya Bapak lari tuh di mana sih, Pak? Kalau boleh saya tahu. Maksudnya gimana? Larinya apakah di Komunitas larinya di GBKK apa khusus di atau GBK apa iya, di iya. rumah? atau Jadi Klender ada- Pondok Kopi. Iya. Nggak, kan saya sekarang udah nggak di Klender. Jadi komunitas saya alumni tempat saya sekolah satu itu biasanya yang rutin sebulan sekali di CFD. Justru dan biasanya juga tikumnya di depan Geraha Niaga. Oh, depan sini. Itu yang rutin sebulan sekali. Nah itu
udah dibagi-bagi tuh tergantung pace-nya. Biasanya ada tiga kategori. Nah, larinya biasanya 10 kilo. Oke. Gitu. Itu yang rutin. Nah, yang nggak rutinnya ya janjian aja antar mereka gitu. Nah, di grup WA-nya yang lebih rame gitu. Yang di grup WA-nya, nah itu informasi macam-macam tuh. Informasi ada event di mana, ada berita, ada kelucuan apa di event ini gitu, ada masalah apa di event ini. Nah, itu dibahasnya di situ. Termasuk tadi cara lari dan lain-lain. Nah, sebenarnya di komunitas itu juga ada latihan rutin. Latihan rutin pakai coach gitu ya, seminggu 2 kali di GBK. Nah, tapi kebetulan saya berapa kali daftar, berapa kali juga nggak bisa hadir, mungkin datang sekali gitu, tapi karena kerjaan ya, jadi nggak bisa rutin. Itu ada lagi komunitas tempat saya bekerja sebelumnya, itu juga ada komunitas larinya gitu ya. Jadi kita sebagai alumni kadang-kadang masih ada di grup situ. Nah, biasanya juga kalau mereka lari bareng, walaupun nggak rutin, tapi cukup sering gitu ya. Saya juga kalau pas waktunya cocok, saya hadir. Nah, itu nggak biasanya nggak cuma di CFD, bisa di mana-mana gitu ya. Apakah ntar nggak janjiannya di PIK gitu ya, atau di BSD, tapi nah, paling nggak yang paling sering 2 komunitas itu. Oke. Minimal ada aktivitas bareng lari lah sebulan sekali gitu ya. Dan rutenya pun juga macam-macam sih Pak. Jadi nggak bosenin tuh. Karena kan banyak kalau lari GBK aja bosen. Strava-nya isinya petanya GBK semua. GBK. Nah, sama saya yang saya harus lakukan kalau saya keluar kota atau keluar negeri itu harus bawa sepatu lari. Harus bawa sepatu lari. Dan harus saya sempatkan lari. Emang enak sih sekalian explore gitu kan. Iya. Explore rute tuh menyenangkan. Explore rute tuh menyenangkan, apalagi luar negeri mainannya kan. Kita nggak usah luar negeri, pokoknya daerah dimanapun itu saya nginep itu pasti harus bangun pagi dan harus lari. Bener sih. Itu enak banget. Even mau dinas, mau liburan keluarga gitu. Pokoknya kalau keluar dari Jakarta, saya harus bawa sepatu lari dan harus disempetin lari. Gitu. Menikmati rute yang berbeda lah gitu, cari jalan gitu. Paling seru tuh dari gitu. Bapak membuat saya, kayaknya kemana-mana harus lari, harus lari. Sekarang enaknya gitu sih, maksudnya jadi kita bisa explore tempat sekalian lari gitu. Lari, betul. Nah, kalau Kak Yasir nih kan katanya tadi sempat mention ya ada komunitas lari sendiri ya. Itu di mana sih Kak? Di Jakarta atau emang di NTT? Jakarta. Komunitasnya namanya Metaran. Oke. Jadi emang 2021 kita bentuk komunitas sama teman-teman, terus itu emang isinya itu ada anak-anak yang baru mau belajar lari gitu. Jadi kita biasanya ngumpul, lari, latihannya juga 2 hari, Selasa dan Kamis. Selasanya itu fokus dengan strength training gitu kan, strength training, running drills dan segala macam. Nah, nanti hari Kamisnya kita lari di GBK. Nah, biasanya hari Minggu baru, dulu tuh biasa hari Minggu tuh ada tuh kegiatan lari bareng kan, long run. Biasanya 12 atau 15 kilo ngelilingin CFD. Tapi sekarang tuh event larinya tuh banyak banget. Banyak banget sekarang. Jadi hari Minggu tuh biasanya kita menghadiri undangan-undangan ataupun ikut event-event lari di Jakarta. Kalau pelari elit gitu diundang. Kalau kita kan daftar. Kalau strength training biasanya di mana Kak? Yang Selasa tuh? Di Selasa itu di daerah Spark, Senayan Park. Oh, Senayan. Nanti ikut aja ke sana gitu, strength training. Karena strength training tuh, jadi setelah aku menggeluti dunia perlarian ini nih Pak, jadi lari, pada saat kita lari itu kita performnya. Nah, pada saat event lari itu kita performnya. Jadi latihannya itu yang harus dibanyakin, difokusin. Nah, latihannya salah satu yang penting itu adalah strength training gitu. Karena kita pengen kan lari enjoy gitu, nggak penyok, nggak sakit gitu kan Pak. Tuh. Tapi saya agak sedikit berbeda, mau event mau enggak ya lari lari aja kalau saya sih gitu. Nah, kalau event itu emang senengnya rame aja, rame. Ketemu teman banyak setiap hari, hey gitu kan. Seru gitu. Tapi ya ada masanya kita kalau ikut kayak event lari ya pasti rame gitu kan. Kalau lari sendiri ya enaknya bisa me time. Cara lain untuk me time kita tuh sekarang. Nanti kalau lari sendiri yang me time tuh biasanya suka dengerin musik kah, podcast kah, atau malah lebih seneng denger suara sekitar? Kalau aku cenderung dengerin podcast ya. Oh iya. Dengerin podcast gitu. Jadi kayak nyetelin podcast kayak sekarang lagi pengen dengerin apa gitu kan, diskusi apa gitu aku dengerin tuh. Jadi kayak sejam
Jadi sekalian lari gitu. Kalau enggak ya dengerin musik sering, tapi sekarang kalau lari sendiri biasanya aku podcast. Kalau lari bareng aku biasanya bawa speaker. Oh. Gitu. Jadi aku tuh kalau lari bareng itu selalu bawa speaker, dan sekarang itu aku tuh biasanya lari dengan pace yang pelan, santai gitu. Jadi biasanya aku tuh rombongan itu sama ibu-ibu, bapak-bapak, dan mereka tuh seneng aja tuh Pak, terhibur gitu kan dengan speaker. Aku biasanya bawa speaker terus nanya, mau request lagu apa? Nanti mereka request, aku puterin lagunya gitu. Jadi kayak ada experience berbeda lah ketika lari. Kalau Pak Heru sendiri gimana Pak? Kalau saya udah pasti dengerin musik, terutama musik tahun generasi saya lah, musik tahun 90-an. Supaya bisa sambil bersenandung gitu ya. Tapi ya mostly itu sebagian besar akhirnya nggak kedengeran juga. Tadi kan sambil berpikir kan. Sambil berpikir gitu. Ya macam-macam lah. Mungkin malamnya abis berdebat seru sama istri itu jadi kepikiran atau ada masalah apa gitu langsung. Tapi ya gitu. Justru itu jadi membuat lari itu jadi nggak berasa gitu kan. Ya enak aja gitu. Jadi Bapak punya healing sendiri ya? Healing sendiri waktu lari gitu. So, kalau aku tuh lari malah lebih senengnya dengerin lagu. Sampai aku buat set playlist sendiri. Oh gitu. Judulnya Running Away. Oh iya, punya playlist sendiri biar ya? Biar nggak bosen, biar ada, ya kalau denger suara sekitar tuh kadang-kadang ya... Tergantung kalau larinya di Jakarta, suara sekitarnya kendaraan, klakson. Jadi enak gitu. Tapi Pak Heru sendiri lebih ketika merasakan lari sendiri itu akhirnya sekarang jadi sebuah kebutuhan atau habit aja? Kayak aduh lagi stres nih, penat, healingnya lari gitu. Enggak, lebih pada enggak kebutuhan sih. Emang kalau mau stres lari itu enggak sih. Jadi lari itu ya memang pengen sehat aja, pengen olahraga aja gitu, pengen olahraga aja ya lari aja gitu. Jadi yang paling simple kan gitu ya, nggak butuh persiapan macam-macam gitu ya. Mau yang lain kan mau main golf, mau main badminton gitu. Saya juga main tenis. Itu kan mesti ada jam-jam tertentu, mesti ada temen nelpon-nelpon. Kalau lari kan udah pengen olahraga nih gitu. Ya udah sendiri aja lari, tinggal ganti baju, celana, sepatu, lari gas gitu. Olahraga yang sangat fleksibel. Kalau nggak males kemana-mana ya tadi di sekitar rumah aja udah gitu, sekitar rumah. Kalau lagi waktunya panjang bisa 10 kilo bisa dapat gitu kan. Dan saya nggak masalah tuh, misalnya kalau saya lari dari rumah keluar jalan raya itu 1,5 kilo. Jadi kalau saya mau 5 kilo ya tinggal bolak-balik gitu. Dapat lah itu di looping gitu. Gitu. Jadi dapat lah itu 5 kilo. Gitu. Kalau dari Kak Yasir ada nggak sih tips biar kita tuh semangat lari ketika lagi males atau cuaca nggak dukung? Aduh, udah tips nih udah kayak expert aja nih ya. Tapi ini based on pengalaman ya kalau tips. Kalau saya sih lari sekarang itu ada fasenya bosan gitu, pasti ada capek. Fasenya kayak males banget, bosan lari, apalagi ketika aku sempat cedera kan waktu itu, sempat suka-sukanya lari, terus itu sempat overtrain gitu karena banyak juga olahraga lain yang ku ikutin, akhirnya sempat cedera. Jadi pas berhenti lari, terus pas memulainya lagi itu yang PR. Nah gitu, biasanya ya tipsnya itu yaitu kita punya teman-teman komunitas yang akhirnya mereka tuh yang mensupport kita, ayo dong lari lagi gitu. Jadi ketika kita bosen gitu, ketemu aja tuh, sering-sering aja ketemu sama teman-teman lari atau nongkrong, pasti kamu akan termotivasi lagi untuk ya udah deh gue lari gitu. Apalagi kalau ada, sekarang kan juga event lari banyak banget ya Pak ya. Banyak banget, hampir setiap minggu kan ada kan gitu. Jadi wah, pengen ikut event ini deh gitu. Jadi kita semangat lari lagi gitu. Terus kalau dari sekian banyak nih dari Pak Heru sama Kak Yasir kalau lari itu lebih kalau ada nggak sih momen yang paling berkesan, apakah ketika di finish kah atau karena race-nya yang bagus kah, rutenya yang berkesan tuh? Kalau dari Pak Heru apa ya dari lari? Momennya yang paling berkesan ketika lari? Wah, ini agak susah nih ya. Kalau lingkungan apa yang berbeda-beda itu kan kita nikmati gitu ya. Termasuk salah satu yang paling kita nikmati itu Labuan Bajo gitu, karena lari itu sekelilingnya tuh nggak indah gitu kan. Indah banget. Indah banget. Tapi kalau apa tadi pertanyaannya yang
yang khusus itu ini agak kayaknya sih nggak pernah ada yang khusus. Waduh bahagia banget gitu habis lari, kayaknya belum gitu. Tapi karena buat saya lari itu ya rutinitas saja gitu, rutinitas saja gitu ya. Dan tadi kalau ada pertanyaan, pernah nggak sih bosan lari? Saya juga nggak pernah ada kata bosan gitu buat lari, karena gini, balik lagi olahraga itu buat saya tuh kebutuhan, bukan masalah pengen kurus, pengen apa namanya badannya bagus gitu, enggak. Karena olahraga nggak tahu ya, buat saya tuh nikmat sendiri lah gitu. Berkeringat tuh enak banget gitu. Iya, betul. Berkeringat tuh enak banget. Jadi satu-satunya tadi yang paling gampang, kalau yang lain nggak ada ya lari, gitu. Dan saya tuh olahraga itu paling nggak seminggu itu paling nggak 5 hari itu mesti olahraga gitu. Nggak bisa enggak gitu. Makanya dan tadi enaknya kan jam 6 saya udah nggak ngapa-ngapain nih. Gitu. Jadi kalau nggak ada janjian apa-apa ya udah mendingan lari gitu. Kalau lagi males kemana-mana ya lari sekitar rumah, mandi, berangkat ke kantor. Iya. Sampai kantor tetap yang paling pagi dibanding yang lain gitu. Enak banget. Jadi kalau ditanya pernah bosan nggak lari? Nggak pernah gitu. Karena itulah alternatif satu-satunya kalau olahraga lain yang nggak bisa. Betul. Itu lari udah. Apalagi udah jadi rutinitas ya, Pak Iya. ya. Udah rutinitas mah enak gitu. Jadi dan sama, jadi itu mau race mau enggak, buat saya lari aja gitu. Ya setiap momen lari ya dinikmati. Gitu. Mau sendiri, mau ikut race atau mau bareng sama teman di komunitas, semua tetap ada kenikmatannya masing-masing ya, keseruannya masing-masing sih. Gitu. Saya juga sepakat sih, maksudnya ketika kita ngomong momen yang paling seru tuh apa, kayaknya hampir semua momen lari tuh enak gitu kan. Bener. Mau kita lari sendiri juga ada kenikmatannya sendiri. Kalau kita lari bareng-bareng sama komunitas juga ada. Pun kalau kita ikut event race gitu, event race lari juga punya kenikmatannya sendiri gitu. Event race-nya yang tiap tahun kita ikutin gitu ya. Ya tetap aja. Ya enjoy itu, kita nikmatin gitu, ada sesuatu yang rilis lah gitu kan. Apalagi mungkin satu-satunya olahraga yang keringetnya tuh bener-bener gobios gitu kan. Nah itu kalau udah kayak gitu, aduh itu yang kayaknya luar seru biasa banget gitu, ya gitu. Kayak gitu. Apa ya, kayak nikmat yang kayak gak bisa gimana ya, kayak endorfinnya tuh banyak banget dihasilkan, jadi kita happy banget. Dulu itu yang berkeringat kayak begitu tuh badminton, cuman karena umur udah bahaya buat saya gitu. Nah terus ya tinggal itu lari, itu yang bener-bener olahraga yang ya itu gobios itu tuh, waduh gimana ya ngebayangin seru ya, banget sih gitu, sudah selesai. Buat badan tuh kayaknya aduh gitu ya. Kayak thank you udah bisa lari sampai sejauh ini gitu. Nanti kamu juga bisa. Kalau kamu apa momennya? Yang pasti lari ketika race tuh ada momen tersendiri di mana ketika udah berhasil nyelesain ini. Iya, betul. Pasti itu momen kesannya adalah oh ternyata badanku kuat loh sejauh ini. Ternyata badanku bisa kok lari sejauh ini. Karena ketika race tuh pikiran kayaknya nggak kuat deh. Kayaknya capek deh. Apa DNF aja ya? Apa ada berhenti di sini aja ya? Enggak. Bisa kok. Selesai kok. Mau 5K kayak mau 10K kayak mau half. Pas ketika nyampe finish, oh ternyata sekuat ini badanku bisa selari sejauh ini. Tuh loh. Kayak pengalaman yang bikin aku berkesan adalah ketika bisa mematahkan negatif yang ada di otak. Di diri ya. Karena sebenarnya kalau lari itu tuh, kalau aku rasain ya Pak ya, ketika lari itu kita berlomba dengan diri kita sendiri gitu. Biasanya kita lari 5 kilo, terus sekarang bisa 10 kilo, terus ada progresnya gitu kan. Itu sih yang membuat aku ngerasa bahwa lari itu ya kita melawan diri kita sendiri, bersaingnya tuh sama diri kita sendiri yang sebelumnya. Jadi menjadi lebih baik gitu, ketimbang kita harus bersaing dengan orang-orang teman kita. Dia pace-nya apalagi sekarang tuh rame banget. Pas lari, Pak lari tadi 10 km, pace-nya berapa gitu kan. Pace-nya berapa gitu-gitu. Nah, alhamdulillah karena umur kali ya, saya nggak terganggu tuh. Nggak ada obrolan kayak gitu ya Pak? Ada, tapi ya silakan gitu. Saya nggak terganggu dan harus ikutan gitu, nggak. Yang penting tuh finish strong dan happy. Bener. Sekarang tuh lumayan banyak loh Pak, akhirnya mereka terganggu. Gua harus lari
kenceng gitu Ya, kan. ya nggak apa-apa asal Heeh. diikuti dengan latihan. Nah itu gitu. Sayangnya ada beberapa yang akhirnya tidak diikuti dengan latihan, akhirnya mereka tumbang di jalan cedera. begitu kan. Itu kan sayang kan. Sayang. Harusnya lari bikin sehat, bikin happy, malah enggak gitu. Nih, Pak Heru dan Kak Yasir kan IFJ Labuan Bajo Yoi. 2024 tinggal beberapa hari lagi nih dihitung. Gimana persiapannya nih Pak dan Kak Yasir nih? Ada nggak sih tips and trik persiapannya nih? Nah, kalau persiapan khusus di larinya saya nggak ada. Karena buat saya, kan saya tadi pilihannya kalau 5, 10 itu lari rutin lah gitu ya. Mungkin memang di Bajo agak sedikit lebih panas dan hilly, tapi is okay lah gitu ya. Saya udah 2 tahun berturut-turut, alhamdulillah berpartisipasi dan sangat menikmati. Nah, justru persiapannya yang non larinya nih, macam-macam gitu. Bener, Ngumpulin temen-temen, ngajakin lari, janjian abis lari mau ngapain gitu. Pokoknya selama weekend di Bajo tuh Harus dimanfaatin semaksimal mungkin gitu Harus ya. seru gitu. Harus seru. Jadi saya lebih banyak begitu. Nih temen yang ini kayaknya belum diajak nih. Ini bisa nih diajak nih gitu. Habis itu kita janjiin yang ini kita ajak ke sini, nanti yang ini ke sini gitu. Dan ternyata alhamdulillah semuanya pengen Ikut ya, gitu, berpartisipasi pengen. ya. Apalagi saya 2 tahun kan palingnya udah bisa bercerita gitu. Iya, di sini Apa Bajo kayak gimana, enaknya apa gitu, abis lari ngapain gitu ya. Dan ini nggak apa-apa ya. Jadi selama 2 tahun itu saya ajak teman-teman, termasuk tahun lalu saya ajak anak dan istri. Sebagian besar berkesimpulan kayaknya mendingan liburan di Bajo daripada di Bali. Oh gitu. Udah mulai banyak pilihan. Betul. Bajo Kemana-mana hitungannya menit. Ke restoran ini dekat 10 menit. Ke sini 10 menit. Ke bandara 5 menit gitu ya kan. Banget bandaranya. Nah, sementara di Bali kan dari sini mau makan 2 jam. Iya, Belum apalagi tentu trafficnya dapat. ya. Nah, itu. Jadi Oh. kalau liburan kita ke Bajo aja lah gitu. Kalau bener-bener pengen liburan Menikmati, gitu, yang liburan menikmati gitu. keindahan alam Nggak mau dan keindahan segala alam, menikmati kuliner dan lain-lain tanpa stres gitu. Bener-bener nggak stres gitu lah. Udah gitu. Berarti itinerary-nya udah full ya Pak ya? Hari Sabtu habis Oh, lari itu saya langsung full itu langsung ke pulau kemana itu ke udah lengkap pulau, ya Pak ya? ada janjian sepedaan. Oh, gitu? Ada janji sepedaan, ada land hopping, ada janji kuliner di sini gitu. Oh, sudah lengkap nih full gitu. Kalau aku juga sama. Dengan orang yang berbeda-beda ya. Oh gitu ya. Jadi sekalian ketemuan di sana ya Iya, Pak ya gitu. betul. Tapi se-enjoy itu ya Pak ya, Ya. menikmati Labuan Bajo. Gitu. Nah, kalau Kak Yasir gimana nih? Persiapan? Aku sama sih sebenarnya. Karena waktu itu pernah half marathon di sana, udah ngerasain, terus itu tahun ini nih kayaknya 10 kilo gitu, 10 atau 5 gitu kan. Jadi karena sudah terbiasa, tetap ya persiapannya gitu tadi, kita rutin lari aja biar terbiasa gitu kan. Karena habis lari itu kan kita pengen enjoy gitu kan. Tadi udah janji ya sampai main ke apa? One day, iya, gitu. Kita keliling-keliling pulau gitu. Karena Dan yang jelas 2 kali saya lari di Bajo itu nggak konsentrasi lari terus karena banyak foto-foto. Foto Ada banyak. aja mau selfie, mau difotoin orang gitu ya. Pokoknya ya udah gitu. Jadi jangan, kalau saya sih nggak cari PB, nggak cari apa, ya Kita menikmati foto banyak Bajo. aja ya. Lari itu menikmati Bajo, beneran. Menikmati Bajo, menikmati lingkungan dan mataharinya gitu ya. Ya kalau lihat yang sesuatu yang unik ya selfie gitu. Nanti lari lagi gitu. Jadi ya udah. Dan warga di sana juga antusias ya Pak ya. Kadang-kadang minta fotoin mereka, foto bareng mereka gitu ya, lucu-lucuan aja. Ya itu warga di sana antusias, mereka turun gitu kan buat cheering kita gitu kan. Terus itu ada beberapa spot itu ada tarian-tarian daerahnya gitu di sana gitu. Jadi ya itu lebih ke enaknya FJ Labuan Bajo ini ya itu kita habis olahraga, habis lari kita punya kesempatan buat explore Bajo gitu kan. Bisa one day trip gitu kan, one day trip kita bisa ke Pulau Padar gitu kan. Kamu bayangin kan. Ini momen yang luar biasa nih Pak. Jadi aku udah capek-capek lari, habis di finish terus itu medali saya bawa ke atas puncak Pulau Padar, terus foto dengan medali dengan background pemandangan Pulau Padar yang seindah itu gitu. Itu tuh kayak pengalaman yang kayak wah
bisa ya senikmat itu loh gitu. Berarti itu Jadi ya. cuma di Bajo kita habis lari trekking. Bener, kita habis lari kita trekking buat foto-foto gitu kan. Bukan cuma trekking, kita diving. Iya, bukan diving, apa diving, snorkeling. Terus snorkeling. itu di hari yang sama loh. Benar, di hari yang sama gitu. Jadi bisa ke Pink Beach Pink gitu Beach, kan. betul. Foto-foto medali dengan background keindahan Jadi pantai. kita udah triathlon tuh. Bener, tahun iya lalu, juga ya, tahun Pak. lalu gitu Pak. Tahun lalu saya pagi kan lari tuh 10 Heeh. kilo, terus istirahat sebentar, Mhm. menjelang makan siang kita island hopping kan. Heeh. Terus ada satu spot yang snorkeling dengan kita cari ikan pari kan. Pantai Island itu ya. Pantai Island. Habis itu menjelang sore kan kita di Padar trekking. Udah trekking kan bolak-balik tuh kan 500 meter kan turun balik 1 kilo balik. Jadi satu hari itu kita triathlon. Nah itu tuh kegiatan keseruan, makanya nih AFJ Labuan Bajo kan dibilang the most beautiful marathon Indonesia. Emang benar gitu, karena kayak apa ya, seindah itu loh. Seindah itu gitu. Berarti itu bisa dibilang nih dari Pak Heru sama Kak Yasir, kalau IFJ Labuan Bajo Marathon itu jadi event yang membedakan, event lari yang membedakan dari event-event lain. Bener. Dengan konsep the most beautiful marathon in Indonesia. Ya betul. Dan ini no peres-peres ya. Maksudnya kayak aku juga beberapa kali ikut event lari kayak di Bali ada Maybank, kemudian Jogja, di Jakarta, di Bandung, kemudian di Surabaya gitu kan, di beberapa kota event-event lari besar gitu. Itu punya keunikan masing-masing, dan AFJ Labuan Bajo Marathon ini punya keunikan itu gitu. Jadi kayak daripada ada juga beberapa teman saya yang akhirnya daripada gue liburan ke Bajo terus nggak ada activity, mending sekalian ikut event lari gitu. Jadi ada experience yang berbeda. Bisa liburan sama teman-teman. Benar, sekalian liburan. Liburan dan lari, itulah yang membedakan dari seluruh event lari ya. Betul. Itu seru banget sih. Kamu baru pertama ya kesana? Enggak, aku udah yang ini tahun kedua. Tahun lalu tuh 10K, tahun ini aku mau coba ningkatin dengan half marathon. Jadi belum ada yang seunik AFJ Labuan Bajo. AFJ Labuan Bajo Marathon. Tanjakan pedes tuh bisa dibilang nggak ada apa-apa ya dengan view-viewnya kali ya. Ya tanjakan itu kan part of yang harus kita nikmatin. Betul. Part of yang harus kamu nikmatin. Bukan suatu halangan gitu ya. Kalau capek ya tinggal jalan gitu. Justru kalau lari flat aja gitu justru ya nggak biasa aja gitu. Nggak ada ceritanya, nggak ada tantangannya. Jadi rutenya itu kalau sama dengan tahun lalu itu nanti akan lewatin perumahan warga, terus nanti ngelewatin ada perkebunan warga, perkampungan warga, terus itu ada area jalan yang kayak sepi banget gitu kan. Terus kamu sendirian lari di situ menuju ke Bukit Sylvia itu tuh. Tapi di situ biasanya banyak banget fotografer, Pak. Jadi sekarang banyak ya. Iya, jadi pas tanjakan itu kita lagi mau jalan, anjir di atas ada fotografer. Jadi mau nggak mau harus siap-siap lari dengan tetap yang cantik, yang ganteng lah ya. Biar dapat foto yang oke. Gitu. Dan itu bisa di Bukit Sylvia itu kalau kita pas itu kita bisa teman-teman yang lari 21 tuh mungkin bisa dapat sunrise di situ. Bisa dapat sunrise. Bisa di situ karena sunrise-nya kan di situ. Sunrise-nya di situ. Saya biasanya hari kedua tuh. Hari kedua biasanya trekking ke bukit pagi-pagi ya, Pak. Pagi-pagi. Jadi saya lihat sunrise-nya di atas Bukit Sylvia. Di atas Bukit Sylvia. Gitu. Jadi teman-teman yang lari sebenarnya juga bisa tuh kalau yang 21 pas tuh bisa. Pas gitu. Pas sunrise tuh pas di Bukit Sylvia. Nanti aku kasih lihat deh videonya nih. Keren banget. Dan nikmatilah turun naiknya. Dan mungkin segini, Bajo juga yang tanpa panitia susah-susah, jalannya relatif steril. Bener. Karena kendaraan nggak banyak, apalagi masih pagi gitu ya. Terus jalan lebar dan mulus gitu, jalan lebar dan mulus gitu. Jadi itu juga keunggulan tersendiri lah dari Labuan Bajo gitu ya. Labuan Bajo maraton ini pemandangan steril, warganya itu ramah udaranya gitu ya. segar ya, Pak ya. Kalau kita lihat kan di race-race yang lain warganya ngomel-ngomel gitu kan, karena gitu. Jalan ketutup segala macam. Ini enggak. Kita nggak menemukan satupun warga yang cemberut gitu kan semuanya. Jadi akhirnya kita benar-benar menikmati lari itu, benar-benar kita bisa nikmatin alamnya, support penduduknya gitu ya.
tadi apa namanya kesterilannya gitu ya, keamanannya gitu, termasuk menikmati itu tanjakan turunan yang nggak kita dapat lah di mana-mana gitu. Kita ada tanjakan tapi di sampingnya pantai gitu kan, gitu, itu Bukit Silvia gitu kan, wah. Benar, Bukit Silvia itu ketika kamu nanjak sampai di atas itu tuh kamu putar balik buka itu tuh pantai dan bukit gitu. Pantai yang pantai lepas gitu, nggak ada apa-apa gitu, masih alam gitu ya. Keren nih pokoknya. Ini teman-teman yang half marathon kayaknya pasti bakal seneng banget sih lihat pemandangan Bukit Silvia, dan makin penasaran nih kayaknya dengan ceritanya Pak Heru dan Kak Yasir. Karena seindah itu. Indah itu ya. Jadi nih dari Kak Yasir dan Pak Heru kan Bapak udah tahun kedua, Kak Yasir juga udah tahun ketiga. Ada nggak sih harapan-harapannya untuk AFJ Labuan Bajo nih untuk kedepannya? Ada nggak harapan-harapan? Ya kalau saya sih harapannya ini menjadi kalender lari nasional ya, terus makin banyak yang lari. Memang Labuan Bajo Marathon kan mungkin buat sekarang itu masih terlalu jauh buat teman-teman ya, dan masih sedikit mahal akomodasinya. Tapi berjalannya waktu harusnya fasilitasnya juga semakin baik sehingga harusnya bisa lebih murah, dan buat teman-teman runner tuh punya kesempatan untuk lari di Bajo itu paling nggak sekali lah gitu yang seumur hidupnya mereka, karena ini nggak bisa didapat di tempat yang lain gitu. Yang tadi saya sebut satu-satu itu nggak ada di tempat lain kecuali di sini. Jadi ketika tagline-nya itu the most beautiful itu ya udahlah saat ini jujur ya memang ini yang terindah gitu ya. Bukan cuma pemandangan tapi ternyata yang lainnya juga sangat kita bisa nikmatin gitu. Nah ini harapannya sih ke depan semua sekarang tuh teman-teman runner ya masih kayak impian gitu ya datang ke Bajo, mungkin karena mahal atau karena larinya hari Sabtu jadi Jumatnya mesti bolos gitu ya. Tapi ke depan mudah-mudahan impian teman-teman runner bisa datang ke Bajo, bisa menikmati larian bersama-sama di Bajo itu bisa terpenuhi lah gitu ya. Mungkin mudah-mudahan ke depan bisa makin banyak yang hadir. Ini menjadi kalender yang ditunggu-tunggu sama semua runner seperti event yang lain gitu ya. Itu sih harapan saya sih. Aku jangan menikmati sendiri lah gitu. Semua orang kalau bisa menikmati. Setuju banget. Sebenarnya harapan saya juga hampir besar sama begitu kan. Tapi lebih kepada pengen banyak banget, karena kita juga udah ngerasain kan ya Pak, bagaimana kenikmatan, keindahan berlari di Labuan Bajo. Jadi pengennya tuh teman-teman runners yang lain tuh juga bisa ngerasain gitu. Jadi saya ketika ngobrolin atau apapun soal Labuan Bajo itu saya dengan senang hati bilang bahwa Labuan Bajo tuh seindah itu loh kalau kalian lari gitu. Dan daripada kamu nabung-nabung duit buat liburan kemana gitu, coba deh gitu. Atur waktu liburan ke Labuan Bajo sekalian lari gitu. Nah, tapi yang sekarang kan enaknya itu, AFJ Labuan Bajo tahun ini nih enaknya itu sudah beberapa gandeng komunitas gitu kan. Jadi beberapa teman komunitas ada perwakilan yang bisa ikut explore Labuan Bajo di sana. Dan sekarang kan juga udah ada paket yang ini ada paket wisatanya. Jadi udah gak perlu repot-repot lagi nyari sana sini, mereka udah bisa sekalian wisata gitu. Dan harganya ya relatif sih. Nah itu dia sih harapannya nanti semoga kalau penerbangannya makin banyak jadi betul. Harga tiket pesawatnya ini ya agak relatif murah. Tapi memang ke daerah timur, saya kan juga dari Flores ya gitu. Kalau pulang ke Flores itu rata-rata memang mahal. Mahal ya. Gitu. Semoga ya dengan adanya AFJ Labuan Bajo Marathon ini penerbangan ke sana lebih bisa masuk akal. Iya betul, ya harganya. penerbangan di sana masuk akal sehingga banyak juga gitu kan teman-teman runners yang aku yakin nih teman-teman runners tuh pasti penasaran banget dengan AFJ Labuan Bajo sebenarnya Marathon kan 2024 ini. Sebenarnya kan tadi relatif ya. Mahal kalau kita ngitung cuma larinya. Tapi kalau sampai Bajo hari Jumat pulang hari Minggu itu akan jadi murah kalau aktivitasnya semua kita hitung. Betul. Makan di sini nggak mahal loh dan enak-enak. Murah makan masih murah. Aktivitas yang lain gini. Tadi saya trekking ke Pulau Padar mungkin mesti sewa bot, tapi nggak usah jauh-jauh. Trekking Bukit Silvia aja udah enak bener. Bener. Sepedaan gitu.
ya sekalian aja bawa sepeda lipat atau apa ya sepedaan di Bajo. Udah. Jadi artinya kalau dihitung, oh lari ke Bajo mahal, ya mungkin jadi mahal. Tapi kalau activity-nya semua dihitung 2 hari di Bajo itu nggak akan jadi mahal. Karena event larinya dapat, terus tadi segala macam semuanya dapat yang lainnya. Worth it gitu. lah ya, Worth Pak, it lah. worth it gitu, banget, worth worth it it banget. Jadi tadi setuju. Jadi ini dibikin paket ke Bajo, lari itu main event, tapi aktivitas lainnya disetting. Gitu. Ini. Jadi akhirnya ya nggak mahal-mahal juga, karena dapatnya macam-macam. Betul, gitu. dapatnya banyak gitu. Sekarang apalagi bisa ngerasain keindahan Labuan Bajo seluruhnya Iya. ya gitu. Lengkap deh pokoknya. Lengkap lah ya, nggak akan nyesel lah ya Nggak akan teman-teman nyesel gitu ikut kan. EFG Labuan Bajo Marathon. Betul. Oke, jadi terima kasih nih Pak Heru dan Kak Yasir udah menyempatkan untuk bisa diskusi mengenai lari. Jadi kayak teman-teman yang bakal dengar kayak, wah kayaknya nggak salah deh ini saya ikut EFG Labuan Bajo Marathon. Nggak salah. Nggak salah dan nggak akan nyesel. Nggak akan Yakin nyesel. saya. Tahun depan lagi. Tahun depan lagi. Betul. Pokoknya itu ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup, aku ada mau ini nih yel-yel. Oke. Di sini kalau runner kita lari sambil ngiklanin EFG Labuan Bajo, kita bikin gini. Nanti saya ngomong EFG, Kak Yasir sama Pak Heru ngomong cakep. Oke. Labuan Bajo, cakep. Cakep. Nanti Labuan Bajo, EFG Labuan Bajo Marathon, yuk ikutan yuk. Yuk iketan yuk. Ya. Oke. Nanti kita langsung ke depannya, Pak. Boleh. Oke. AFG, Cakep. Labuan Bajo, Cakep. EFG Labuan Bajo Marathon. Yuk, ikutan yuk. Langsung kompak kita ya Pak ya. Tadi ada salah-salah dikit. Aman.